Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua Jemaat GPD El Shaddai. Kembali kita akan mendengarkan pelajaran dari firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat yang pertama dan yang kedua. Mazmur pasal 91 ayat yang pertama dan kedua saya bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, kalau kita membaca keseluruhan pasal 91 ini, Mazmur 91, di situ di dalamnya tersirat ada 3 bagian yang kita dapatkan, yaitu yang pertama adalah ajakan dari pemazmur. Di ayat yang 1 kita bisa membaca di sana, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya yang maha kuasa. Ada ajakan dari kitab Mazmur bahwa kita harus menyerahkan diri kita sebagai umat Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang maha tinggi untuk kita beribadah kepadanya. Dan dalam Mazmur ayat yang 1 ini dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan Allah, artinya adalah setiap orang yang mau menyerahkan dirinya kepada kehendak dan perlindungan Allah dan menghidupi Kristus yang adalah firman dalam hidupnya, sehingga Allah melimpahkan kesejahteraan dan kelepasan dan pertolongan di saat kita mengalami kesusahan. Di saat kita dalam bahaya, ada pertolongan Tuhan yang melindungi kita di saat kita mengalami yang namanya kesusahan di dalam kehidupan kita. Sebab hanya Allah adalah satu-satunya yang mampu menolong kita, satu-satunya tempat perlindungan kita yang mampu menyelamatkan kita dari bahaya yang datang kepada kita. Kalau kita membuka dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat dan yang kelima, saya bacakan di sana. Yohanes 15 ayat yang keempat sampai yang kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa kita adalah umat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Kita umat-umat Tuhan sebagai ranting dan Yesus itu adalah pokok anggurnya. Kita sebagai ranting tidak dapat menghasilkan apa-apa kalau kita tidak berada dalam pokok anggur tersebut. Ini menggambarkan bahwa kita adalah umat-umat Tuhan, memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita, memerlukan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita, Dia tempat pertolongan kita. Kita tidak bisa apa-apa tanpa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada Tuhan beserta dengan kita. Kita baca di ayat yang kelima bagian terakhir. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, firman Tuhan mengatakan, sebab kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita tidak bersama Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan hanya saja bagaimana kita menikmati perlindungan dari Allah yang telah Ia sediakan bagi kita. Kita menikmati perlindungan Allah yang Allah sediakan bagi kita, dan sesudah kita menerima perlindungan yang daripada Tuhan, bagaimana respon kita terhadap apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, anugerah perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam renungan pada saat ini.
Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita berdoa, kita memuji Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Itu adalah salah satu sikap kita dalam menanggapi anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dari situ kita dapat bersyukur kepada Tuhan dengan puji-pujian kita, dengan doa kita datang kepada Tuhan. Karena kita tahu Allah adalah perlindungan kita, keselamatan kita. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-28, Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita, tempat pertolongan kita. Oleh sebab itu jiwa kita, hati kita bersuka cita karena pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dengan nyanyian syukur kita, dengan nyanyian pujian kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, orang yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah dan tidak akan menerima perlindungan yang dari Allah, melainkan akan menerima kutuk di dalam kehidupannya ketika ia tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Ia tidak mau bersyukur buat apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia, hanya mengandalkan kekuatan orang, mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan mengatakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, dan hatinya yang jauh daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan supaya tidak ada sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang tidak ingin kita terima dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 17 ini, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Supaya kita tidak menerima yang seperti ini, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan bersama-sama, mendekatkan diri, belajar kita terus rindu akan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua yang dapat kita pelajari adalah melakukan firman Tuhan. Ini yang sering kali kita dengar di setiap khotbah-khotbah, mungkin renungan-renungan yang kita dengar, melakukan firman Tuhan. Karena ini adalah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita hanya mendengarkan saja, kita hanya tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, itu sama saja dengan bohong. Arti kata itu sama saja dengan bohong, tidak membuahkan hasil, tidak ada perbuatan apa-apa di dalam kehidupan kita. Melakukan firman Tuhan
Berarti ada perbedaan antara orang yang melakukan firman Tuhan dengan orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang yang melakukan firman Tuhan, pasti rohaninya lebih jauh daripada orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Pasti ia lebih mengerti bagaimana kehendak Tuhan di dalam kehidupannya karena ia melakukan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-15, Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Sana dikatakan firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Nah, firman di sini dikatakan bagi orang yang mendengarkan suara Tuhan, Tuhan akan melimpahkan kebaikan kepada kita. Tuhan tidak akan melimpahkan kutuk kepada kita, melainkan Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kita, akan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan pertolongan kepada kita sebagai orang-orang umat-umat Tuhan yang mau mendengarkan, yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 dikatakan, ketika Yesus masih bicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ayat 28, tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, memelihara firman itu di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama untuk belajar terus melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita menerima hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan, janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita buka dalam Amsal 8 ayat yang ke-32. Sana dikatakan, oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Berbahagialah orang yang memelihara jalan-jalan Tuhan. Dan hasil dari kita melakukan ini, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan firman Allah. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-91 tadi ayat yang ke-14. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14 sampai ke-16. Kalau kita bisa baca di sana dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai, dan kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, biarlah kita melakukan firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Oleh sebab itu mari kita menghargai anugerah perlindungan dari Tuhan yang kita nikmati dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian benar firman Tuhan biar dapat memberkati kehidupan kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah menjadi pelajaran bagi kami Tuhan. Untuk kami lebih lagi mendekatkan diri kepada-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas berkat anugerah perlindungan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, yang Engkau sediakan kepada kami Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk mendekatkan diri kepada-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala ucapan syukur kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.